Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Ya. Sehat Bu Tati ya, bagaimana sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf Pak mengganggu waktunya. Di sini saya itu ada program CGP, yaitu mendapat tugas pada modul 3.1 mengenai kegiatan wawancara praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak berkenan untuk diajukan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan bisa menjadikan satu bekal ya untuk menjadi calon seorang guru yang mana nantinya kedepannya jangka panjangnya mudah-mudahan Ibu menjadi seorang pemimpin sekolah yang timbal balik dari Ibu dengan diklat ini bisa mengamalkan ilmu kepada teman-teman guru dan apalagi bisa menggerakkan lagi. Saya sebagai kepala sekolah di sini sering banyak suatu hal yang mana harus mengambil satu keputusan yang harus secara bijak. Baik ya Pak, mungkin selama ini nih Pak di sekolah Bapak itu sebagai kepala sekolah pasti menemukan beberapa kasus seperti dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Yang namanya juga di dalam satu lembaga itu tidak terlepas dari suatu permasalahan, suatu kasus. Yang mana kadang kasus itu mungkin ada yang sudah lama belum terpecahkan, ada yang secara spontan dalam waktu yang sedang berjalan itu emang setiap hari kalau emang dianalisa gitu ya kasus itu terus aja tidak akan kadang dalam pikiran saya dulu kepala sekolah itu tidak akan pusing begitu kan karena mungkin kalau sudah di lembaga pasti akan ada meminimalisir tentang permasalahan justru yang kenyataannya permasalahan itu ya setiap hari ada terus muncul sehingga nah ini alhamdulillah dengan justru saya menjadi satu tantangan ya namanya masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. Nah sehingga kita sebagai pemimpin harus mempunyai satu kebijakan di dalam mengambil satu keputusan yang mana tadi di dalam pertanyaan yang barusan itu mengenai tentang apa itu dilema etika dan bujukan moral. Nah emang sering terjadi juga Bu, itu emang bukan sering juga emang terus menerus karena untuk mengambil satu keputusan itu seperti yang namanya dilema ya. Dilema ada ya. Jadi permasalahan itu ada yang namanya etika yang berhubungan dengan moral sehingga kita harus mengambil satu keputusan dilema secara moral itu dilema yang secara etika secara moral sama sementara kita mengambil keputusan itu yang mana di dalam dua hal masalah itu sama-sama secara moral itu sama kalau derajatnya itu tetapi bertentangan ini kita harus betul-betul bijak begitu sehingga sambil kita harus memerlukan insting mana yang harus lebih kita ambil. Nah kemudian yang secara tadi mengambil satu bujukan moral yaitu merupakan satu keputusan kita mengambil bahwa apa yang diputuskan itu benar atau itu salah gitu ya sehingga kita mengetahui kalau keputusan salah berarti yang berhubungan dengan menantang gitu ya melawan arus sedangkan kalau yang baik pasti itu tidak melanggar itu maka kita di situ sudah jelas kalau benar salah mungkin yang kadang benar kondisi itu bisa jadi salah
kadang yang salah dalam kondisi itu bisa jadi benar. Itu yang menjadi satu hal yang perlu kita bijak itu di situ. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Nah, di situ kita harus betul-betul cerdik dan bisa memainkan strategi. Tadi dikatakan bahwa satu masalah itu kalau ditimbang ya derajatnya sama, maka kita menganalisis dulu dari dua masalah tersebut. Diidentifikasi, terus dianalisis, terus juga mengumpulkan data fakta di antara dua hal tersebut. Setelah itu juga kita cari informasi, diklasifikasi permasalahannya itu, sehingga nanti kita kalau sudah di antara dua hal tadi sama-sama, sehingga mana yang lebih urgen gitu ya. Jadi mana yang harus lebih diutamakan terlebih dahulu. Keputusan itu artinya kita bukan diabaikan, mungkin diambil dulu yang lebih diutamakan, baru lalu yang selanjutnya kita bisa melanjutkan permasalahan ini kita benahi. Ya. Tadi ada strategi ya Pak. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedurnya Pak yang seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, langkah-langkahnya itu ya pertama tadi kita musyawarahkan, kita seorang pengambil keputusan itu jadi menyampingkan pendapat orang lain. Kita harus betul-betul justru kebijakan itu gali dulu dari bawah, kita musyawarahkan. Nah ini yang paling utama itu musyawarah bagaimana nih ada satu kasus. Nah sehingga setelah kita munculkan kasus tersebut, bagaimana kita analisis ya permasalahannya seperti ini, mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih kita selesaikan. Kemudian cari informasi data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah kita libatkan guru, malahan sampai komite orang tua pun kita bisa libatkan, sehingga nanti dalam suatu kita mengambil keputusan itu ya segala apapun keputusan itu secara bersama, itu bukan dari sepihak. Jadi musyawarah itu lebih diutamakan ya Pak. Mungkin di sini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Ya itu tadi berhubungan dengan yang paling efektif, apa yang telah kami coba dan tadi dalam sama halnya dengan langkah-langkah. Jadi mana yang lebih urgen, yang lebih penting dalam mengambil keputusan itu, ambil sesuatu yang sangat mendesak. Artinya dalam hal ini mana yang lebih diutamakannya gitu, sehingga diprioritaskan yang lebih diutamakan itu yang berhubungan dengan situasi kondisi yang harus cepat dilakukan, itu di dalam yang paling efektif. Jadi pada intinya kita ambil mana yang lebih diutamakan. Ya Pak, jadi kita memprioritaskan mana yang lebih penting untuk dibuat keputusan Pak. Kemudian ini Pak, mungkin selama ini kan banyak tantangan ya Pak yang dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan tersebut? Ya namanya juga satu lembaga ya Bu, dalam mengambil satu keputusan kadang ada yang pro kontra itu, sehingga maka tadi berhubungan dengan musyawarah itu, sehingga kita menampung. Jadi kadang menurut orang lain ini yang paling benar, menurut kelompok ini yang paling benar, sehingga
Nah, di situ kita harus pandai-pandai dari dua hal yang berbeda di dalam mengambil satu keputusan. Kita jangan merasa yang lain itu pendapatnya tidak abaikan gitu, tapi dihargai, sehingga intinya yang memberikan satu penjelasan supaya dia dapat memahami apa yang artinya tidak dihargai pendapat tersebut. Itu tantangan itu emang karena namanya juga setiap orang itu beda pendapat, beda kepala, beda pendapat. Nah, sehingga kita bagaimana teknik cara pendekatan kepada orang yang agak kurang pro kepada kita seperti itu. Nah, insya Allah dengan pendekatan yang baik, secara pendekatan berbicaranya dan memberikan penjelasan, sehingga kadang orang betul memahami dari apa yang diambil keputusan yang lebih diutamakan, meskipun dia memberikan masukan ini juga penting gitu. Iya Pak. Itu bagus ya Pak ya. Jadi ya kita harus bisa namanya tuh ya di situ Bu ya, jadi menghargai pendapat orang lain. Artinya menolak, menyanggah, tapi dengan secara halus. Baik Pak, selanjutnya ini Pak, untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya tentang pengambilan keputusan yang Bapak ambil ini, apakah Bapak membuat jadwal atau diselesaikan pada saat itu sesuai kondisinya? Nah, kalau membuat jadwal penyelesaiannya itu bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu tergantung bagaimana permasalahannya ya. Kalau emang secara itu tidak dijadwalkan secara terjadwal seperti itu ya, sifatnya situasional. Kalau emang keputusan itu harus gerak cepat, ya kita putuskan saat itu juga. Walaupun ada pertimbangan dan lain sebagainya dan tidak terlalu urgent, ya kita bisa dikaji ulang untuk sambil mencoba begitu ya, sehingga dengan ada perjalanan waktu yang tidak mendesak, ya kita bisa ada muncul lagi suatu ketika pada saat itu mungkin bisa berubah atau bisa tidak. Jadi dalam penjadwalan di sini ya tidak terlalu harus dijadwalkan, itu tergantung kepada satu permasalahan yang apa itu cepat harus diputuskan atau tidak. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Iya, nah itu jadi di lembaga kan ada para pembantu ya, para wakasek yang mana membantu di dalam hal memberikan masukan, terus dengan komite, sehingga kami di sini ya untuk mengambil satu keputusan itu tadi secara musyawarah itu ada orang-orang yang bisa ya, yang dekat dengan lembaga ya, para wakasek tadi dengan komite, sehingga orang-orang yang dianggap dekat itu bisa memberikan masukan untuk mengambil satu keputusan. Karena bukan artinya kepala sekolah tidak bisa mengambil satu keputusan secara sendiri, tetapi dirangkul dengan orang-orang yang dekat gitu. Jadi tidak harus semua guru gitu, cukup aja para wakasek dan komite, ataupun juga kadang kita sharing kalau ada senioritas kita dengan orang-orang yang senior gitu, atau dengan tokoh masyarakat, sehingga dari pengalaman, dari pengetahuannya kita bisa mengambil manfaat itu dari apa dari dia yang alami. Baik ya Pak, dari pertanyaan awal sampai akhir mungkin yang telah disampaikan oleh Bapak itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan seperti dilema etika Pak?
Iya. Nah, jadi ini juga untuk pengalaman pribadi saya juga, dan juga nanti memberikan bekal kepada ibu ya. Yang namanya seorang pemimpin Bu ya, jangan gegabah di dalam atau memberikan satu keputusan, karena kalau seorang pemimpin memberikan satu keputusan dalam hal apa itu emang yang apa tadi etika, dilema etika yang benar-benar secara moral itu benar tapi bertentangan, kalau kita salah saja itu akan fatal. Nah, sehingga jangan secara emosional gitu ya. Jadi betul-betul yang namanya mengambil satu keputusan itu harus betul-betul dalam kondisi jiwa yang jernih, tenang begitu. Sehingga kalau kita dalam kondisi yang sedang punya permasalahan, nah itu kadang karena mungkin ada pengaruh gitu ya, berdasarkan pengalaman secara emosional, keputusan juga mungkin akan salah begitu ya. Nah, maka apa yang saya menjadi pembelajaran kepada saya sendiri dan ibu juga di dalam mengambil satu keputusan secara dilema itu yang betul-betul diambil dari hati nurani yang dalam kondisi jiwa yang tenang, sehingga insya Allah kalau keputusan dari pikiran yang jernih, jiwa yang tenang, itu tidak akan salah. Insting kita itu pasti akan benar. Tapi kalau dalam kondisi mengambil satu keputusan itu jangan dipaksakan, sehingga nanti ada istilah bahasa Sunda isi kaduhung gitu, terus diputuskan ternyata geningan orang teh salah, nah sehingga akan menyesal. Nah, makanya itu menjadi satu pembelajaran dalam segala apapun, keputusan apapun, ambil dalam posisi hati yang bersih, tenang, pikiran yang jernih gitu. Baik Pak, ini semua pertanyaan sudah diajukan ke Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya ya Pak ya, sebagai pembelajaran bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dan lebih mementingkan semuanya gitu. Baik ya Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya mengganggu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Untuk percakapan hari ini. Mungkin itu saja, saya akan kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Begini Ibu, perkenalkan nama saya Tati Hairani dari SMP Negeri 3 Sukahumi. Jadi di sini saya mendatangi TK ini. Apa nama TK-nya Bu? Khobar Ar-Rahmah. Ya. Saya datang ke TK Khobar Ar-Rahmah dengan tujuan ada tugas CGP yaitu modul 1.3 tentang praktik pengambilan keputusan. Jadi di sini boleh ya Ibu saya minta waktunya sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu dan nantinya menjadi tugas saya. Nah, yang pertama ya Bu ya, di sini di TK Ibu mungkin menemukan beberapa permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana ya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Terima kasih atas waktunya Bu Tati ya. Terima kasih juga berkunjung ke sekolah kami dan dijadikan sampel dalam modul tadi yang Ibu sebutkan, terutama di sini CGP dulu ya. Akan mencoba menjawab, mudah-mudahan dapat membantu terhadap modul Ibu.
Yang pertama mungkin tadi Ibu bilang jauh-jauh hari ada yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Iya. begini Bu ya, di sekolah kami, karena sekolah kami itu sekolahnya tidak berskala, tidak seperti sekolah-sekolah yang lain. Kebetulan sekolah kami itu terbilang non formal, tidak seperti sekolah lain. Kalau di SMP ada paket C mungkin itu ya. Kita akan mencoba menjawab yang namanya dilema etika. Menurut pengetahuan saya tadi Ibu bilang pernah mendengar, ini di sini dilema etika itu benar melawan benar gitu ya. Iya. Ada kasusnya benar melawan benar, kalau bujukan moral benar melawan salah. Mungkin di sini yang dilema etika dulu. Kebetulan di sekolah kami itu menerima yang namanya bantuan operasional. Kalau di sekolah SMP itu BOSP atau BOS, Iya. kalau kami itu dikenal dengan BOP. Sama seperti di SMP per tahun, di Kobar juga, di kami juga per tahun. Nah, begini mungkin ya. Yang namanya pernah menerima maaf itu mungkin menjawab dulu bujukan moral. Salah Bu, maaf. Iya. Bujukan moral mungkin di sini benar melawan salah dulu ya. Penerimaan BOP mungkin benar di sekolah kami, alhamdulillah menerima, dan memang harus haknya itu sekolah kami menerima karena memang sudah punya izin operasional, sudah dan sudah lama berdiri dan terakreditasi, alhamdulillah. Cuma mungkin di sana kalau Ibu pernah mendengar yang namanya, bukan berita lagi, mungkin ada yang harus dikasih gitu ya Bu ya. Cuma kadang-kadang itu kalau kami bilang agak salah gitu ya, kan namanya bantuan operasional sekolah untuk sekolah, tidak mungkin dikasihkan ke orang luar, tapi untuk sekolah. Yang namanya untuk sekolah ada ada juknisnya, ada aturannya, ada prosedurnya sesuai dengan juknis dan tidak boleh melanggar aturan kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang menyerempet tidak sesuai aturan, seperti hal ya memberikan sedikit rasa capek gitu ya ke orang-orang dinas gitu gimana, tapi kan itu tidak sesuai, tidak boleh. Iya. Nah itu tidak kan masuk sesuai. ya, kan itu masuknya ke dalam bujukan moral kan, dikatakan gitu. Kalau di SMP mungkin dikenal karena Ibu di SMP ada anak yang misalnya tidak boleh niru kan, harusnya menghafal, bukan kalau sunnah meniru nih Bu ya, tapi kan itu dilaksanakan dan tidak boleh. Nah kalau di Kobar kan anak-anaknya masih kecil, nah kemudian kami ngambilnya untuk bujukan moral, penerimaan BOP sesuai dengan juknis dan tidak boleh melenceng dari juknis kan begitu. Iya. Ya itu mudah-mudahan jawabannya benar oleh Ibu Tati, dikatakan masuk kasusnya bujukan moral. Kalau dilema etika begini Bu, kalau sekolah kami, karena mungkin kadang ada pengambilan keputusan secara cepat. Ketika saya selaku ketua pengelola, kalau dikatakan di SMP itu kepala sekolah, di kami itu kepala sekolah itu dikatakan ketua pengelola. Ketika saya tidak berada di tempat, ada pengambilan keputusan cepat, kadang itu diambil keputusan secara cepat oleh perorangan. Misalnya ada Ibu Ririn. Ya. Ibu Ririn memang selaku operator dan sekretaris di sekolah kami. Karena memang keputusan harus sudah diambil. Misalnya hari ini harus mengikuti misalnya belajar memasak di Transmart. Karena saya tidak ada lagi di Bandung, dia menyetujui ikuti aturan itu, tapi tanpa sepengetahuan saya. Nah itu kan tidak nelpon karena mungkin dia panik, ya begitu. Ya. Itu kan benar dia melakukan itu kan benar, tidak salah. Tetapi kalau secara prosedural itu agak melenceng, betul tidak Bu Tati? Iya. Tetapi kan itu kata Bu Tati kan dilema etika, benar melawan benar. Ya. Kalau BOP jelas, kalau salah proseduralnya, salah juknisnya ya salah secara aturan. Tapi kalau yang tadi, coba Ibu Tati pikirkan. Misalnya saya tidak ada, dia ngambil keputusan secara cepat, datang beritahu saya salah, tetapi benar.
betul. Nah, Iya, itu versi kami. Versi saya menjawab pertanyaan ibu. Mudah-mudahan itu tadi dilema etikanya. Ketika seseorang mengambil keputusan tanpa mengetahui kepasukan, mungkin panik, mungkin harus segera karena ditandatangani dan harus bagaimana. Ya diambil keputusan itu. Saya tidak menyalahkan, cuma saya tersenyum aja. Nah itu Bu Tati. Mudah-mudahan itu bisa membantu pertanyaan dari Ibu Tati ya. Begitu. ya baik Bu. Berarti tadi kita ambil contohnya dilema etika ya Bu. Ya? Nah kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Seperti mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab, mudah-mudahan Ibu puas gitu ya, mudah-mudahan membantu yang tugas Ibu. Ini aja, kalau menurut saya seperti tadi hal yang terjadi benar tadi ya. Seseorang contoh di kamu tuh banyak, kadang-kadang Bu Herni mengambil keputusan membayar atau mengikuti kegiatan tanpa memberitahu, karena mungkin bisa keterbatasan sumber daya manusianya, karena memang belum sarjana, jadi belum tahu prosedural, diambil saja. Nah kami selaku ketua pengelola mengambil keputusannya berdasarkan satu, kalau ada dilihat kenapa terjadi begitu, lihat dulu skala prioritas, lihat dulu apa unsur pokok kenapa terjadi begitu. Saya tidak terlalu menyalahkan, mungkin tadi Ibu Tati ada keterbatasan ilmu atau sumber daya manusia. Kadang-kadang kalau orang tidak tahu, orang tidak tahu bagaimana cara prosedur yang harus ditempuh, ya begitulah gitu ya. Mudah-mudahan kalau dia nantinya menjadi sarjana, tahu ilmunya, bagaimana etika yang dipakai, ada batasan, bagaimana prosedur yang harus dipakai, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Benar, tetapi agak salah, tapi benar gitu ya. Begitu Bu Tati, mudah-mudahan. Jadi tergantung kepentingannya, seberapa jadi prioritas besar ya. Seberapa besar masalah mungkin begitu untuk saya. Dilanjut ya Bu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil selama ini seperti apa Bu? Mungkin langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah mungkin ya Bu Tati dalam hal ini. Langkah-langkahnya tadi kalau untuk di kami karena mungkin ada unsur tadi sumber daya, karena memang unsur keterbatasan perorangan, saya itu kadang memanggil gitu ya, kadang kita berbicara dua mata, kenapa terjadi begitu, kadang musyawarah dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, musyawarah mufakat bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, dan bukan ditegur tetapi diselesaikan secara kekeluargaan supaya orang tersebut juga tidak sakit hati karena memang mengambil keputusan, dan dilihat dulu kenapa dia mengambil keputusan itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu puas itu saja. Salah satunya bermusyawarah. Iya, bermusyawarah atau bisa memanggil orangnya itu ya secara empat mata begitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Iya, dalam etika ya. Iya. Ya, tadi Ibu tadi bilang kalau hal pertama dulu bukan pemanggilannya. Ketika lagi belajar, ketika lagi memberikan agak istirahat dari kelas, mendekati, berbicara dari hati ke hati, satu dulu itu. Kalau sudah agak kasusnya agak besar, kasusnya agak harus diketahui, ya musyawarah dulu sekeluargaan. Kalau tidak beres, memanggil yayasan. Kita berkumpul, karena kan sekolah kami itu bukan negeri Bu Tati, kalau Tati mungkin negeri. Kalau sekolah kami yayasan itu bernaung di yayasan, tidak bisa berdiri sendiri, ya, harus diketahui. Nah itu Bu Tati ya. Dilanjut ya Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ada tantangannya itu? Ya ada. Banyak tantangannya untuk sekolah kami itu kembali tadi
karena tantangannya kasusnya tadi sumber daya manusia juga kan berarti SDM, karena memang sekolah kami itu tidak ada yang sarjana, guru-gurunya Lulusannya rata-rata SMA. Yang namanya SMA kan bagaimana kita tahu sendiri ya. ada kurang betul, tapi tidak menyalahkan, situ juga ada pengalaman. Nah, begitu itu tandanya ya sumber daya manusia, cara etikanya juga harus dirubah. Nah itu berarti ya buat sementara ini. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu itu memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat apabila terdapat permasalahan tersebut? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan saat pengambilan keputusan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami coba jawab ya Bu Tati ya. Tadi kata Bu Tati bilang jadwal. Ada jadwal dijadwalkan. Ya sebentar. Dijadwalkan, ada yang bisa dijadwalkan. Ya. Lihat tuh bagaimana kasusnya. Ada juga yang tidak bisa dijadwalkan atau secara spontanitas ketika lagi pembelajaran, ketika lagi istirahat, itu kan tidak pakai jadwal ya Bu Tati. Kalau kita mesti ya situasional. Kalau ada mungkin ada masalahnya harus dirembuk, nah baru pakai jadwal kapan kita berkumpul. Kita juga dibantu oleh orang tua, oleh yayasan begitu Bu Tati. Kemudian tadi apa bentuk prosedurnya ya? Iya. Bentuk prosedurnya mungkin bentuknya tadi musyawarah mufakat, dikatakan bisa musyawarah mufakat, berkumpul. Prosedurnya membuat, kalau prosedur kan kata kalau bilang tadi bisa spontanitas, bentuk juga kan sama Bu Tati ya. Untuk prosedurnya, kalau prosedur mungkin nanti ada pemanggilannya, kalau untuk musyawarah ada suratnya, betul ya. Kemudian untuk musyawarah dengan orang tua dengan terkait tertentu, otomatis ada pembuatan dulu, undangannya dulu dan sebagainya yang memang terikat dengan masalahnya agak besar dan membutuhkan skala prioritas gitu menurut saya. Ya Bu, ini Bu, kalau dalam pengambilan keputusan ada yang membantu Ibu nggak? Dalam hal ini tadi kami bilang karena sekolah kami itu yayasan sifatnya swasta, kadang untuk menyelesaikan masalah sedikit bisa ditangani sendiri. Kalau ada masalah agak besar bisa berembuk dengan baik. Kalau dengan menyangkut dengan siswa, meskipun dilema etika atau apa tadi satu lagi rujukan moral, itu harus memanggil orang tua, kita parenting, kita memanggil orang yang memang fokus dengan ahlinya, atau juga ditambah dengan yayasan. Lihat dulu skala prioritas yang Bu Tati, mungkin begitu jawabannya. Mudah-mudahan Bu Tati puas gitu ya. Ya baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, dari beberapa pertanyaan di atas, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tadi kan Ibu Tati bilang dilema etika itu benar melawan benar. Ya. Yang namanya benar melawan benar, kadang-kadang kitanya benar, di pihak sananya salah gitu ya. Mudah-mudahan pembelajarannya satu, kita mengetahui karakter orang, Ibu Tati. Karakternya. Ya, bagaimana karakternya, bagaimana sumber daya manusianya. Setelah mengetahui karakter dan sumber daya manusia, nah kita bagaimana cara membereskan, cara menyelesaikan masalah, baru tempuhlah prosedur. Begitu. Mau dengan musyawarah mufakat, mau memanggil orang perorangan, sampai beresnya suatu masalah. Untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Jadi harus tahu dulu berbagai karakter, harus tahu dulu sumber daya, bagaimana situasinya. Menurut saya begitu. Mudah-mudahan juga bisa menerima pendapat saya. Alhamdulillah Ibu, ya tadi dari percakapan kita banyak hal yang baik yang saya dapatkan. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan dari
hasil percakapan kita bermanfaat ya Bu ya. Amin. Terutama saya mungkin dari tugas ini yang pertama bisa menyelesaikannya, kemudian yang kedua dapat pengetahuan baru dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih waktunya ya Terima Bu ya. kasih sama-sama. Saya mohon pamit. Ya. Ini maaf ini diganggu waktunya Tidak siang-siang. apa-apa. Terima kasih juga dari kami banyak pembelajaran, dan kami juga karena Bu Tati, karena CGP-nya mudah-mudahan bisa ditularkan ilmunya di sekolah kami, bisa menjadi sekolah merdeka apa ya, karena di PAUD itu terbatas Bu Tati ya, SDM yang segala halnya itu tidak susah. Mudah-mudahan bisa seperti Bu Tati, rekan-rekan kami gitu ya, dan menambah ilmu apa yang dimakan di ilmu etika dan kejujuran. Dan kami juga minta maaf hanya begini penerimaannya, dan mudah-mudahan Bu Tati tidak Alhamdulillah kecewa. Ibu sudah Iya, baik ya. iya. Terima kasih Ibu ya. Iya. Itu saja, mohon maaf ya Bu Iya, ya. mohon maaf, Mohon Bu pamit Tati. saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.